أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فصل هذا فصل في نواقض الوضوء yang itu tetap di dalam beberapa perkara yang membatalkan wudhu. Faslun hadza faslun fi nawaqidil wudhu. Faslun hadza utawi ini itu faslun fi nawaqidil wudhu di dalam apa itu yang itu tetap di dalam perkara yang membatalkan beberapa perkara yang membatalkan wudhu. Al-musammat yang dinamakan aidon, begitu juga bi asbabil wudhu dengan sebab-sebab, bi asbabil hadasi dengan sebab-sebabnya hadas. Waladzi dan utai perkara yungkidu, waladzi dan utai perkara yungkidu yang bisa membatalkan apalagi ayyubtilu, artinya bisa membatalkan apalagi al-wudu'a pada wudu. Khamsatu asya, itu ada 5 beberapa macam. Ahadua utawi salah satunya khamsatu asya, ma itu perkara kharaja yang keluar apa ma min ahadis sabilaini, dari salah satu kedua jalan, ai al-qubuli artinya jalan depan, wa duburi jalan belakang. Min mutawaddiin, daripada orang yang berwudu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas, mu'tadan yang biasa. Mu'tadan itu biasa, mu'tadan itu biasa. Karena ada apa al-khariju, perkara yang keluar, kabaulin seperti kencing, wa ghaidin dan BAB. Au nadiron atau yang langka, au nadiron atau yang langka, kadamin seperti darah, wahaso dan kerikil, najsan yang najis, kahadil amsilah seperti ini contoh. Autohiron atau suci, kadudin seperti ulat, ilal mania kecuali sperma, ilal mania kecuali sperma, al kharija yang keluar, bihtilamin sebab mimpi, min mutawaddiin daripada orang yang punya wudhu, mumakkinin yang menempati, mumakkinin yang menetap, maka adahu pada tempat duduknya mutawaddi, minal ardi daripada bumi atau lantai, ya, bumi atau lantai, bumi atau lantai, karena ya secara dasarnya kan lantai itu bagian daripada bumi. Fala yang kudu maka tidak batal apa ini loh, apa yang duduk di tempat duduknya itu, yang menetap di tempat duduknya. Wal muskilu dan apa, wal muskil dan utawi yang muskil itu yang problem,
Kalau bahasa Arab muskil itu problem. Wal muskilu dan yang muskil itu yang problem. Bahasa Arab, bahasa Indonesia ya problem gitu aja ya. Bahasa sebenarnya kalau bahasa Jawa itu muskil. Muskil itu sesuatu yang aneh. Muskil itu perkara yang ngerepoti. Innama yantak itu sesungguhnya batal apa wudu'uhu. Sesungguhnya batal apa wudu untuknya orang bil khariji dengan keluar min farjaihi dari kedua kemaluannya orang jami'an kali bersamaan. Jadi di sini membahas tentang perkara yang bisa membatalkan wudhu itu ada 5. Pertama adalah perhatikan di sini adalah makhal jamin ahadisabilain. Jadi apa yang pokoknya ada yang keluar daripada salah satu dua jalan. Jalan itu maksudnya adalah kubul dubur, jalan depan. Kubul itu laki-laki maupun perempuan itu juga dinamakan kubul. Pokoknya jalan depan. Ini pakai bahasa halusnya ini, tidak langsung namanya jalan depan. Wadubur dan jalan belakang. Daripada min mutawadin hayyin, daripada orang yang punya wudhu yang orangnya hidup. Kok kenapa dikatakan hayyin? Ya kalau yang keluar itu daripada mayat, ya tidak apa-apa. Pokoknya mayat habis dikasih mandi, kok buang air besar atau kecil, tidak apa-apa kalau mayat. Tapi kalau hidup ya berarti dia batal. Wadihin yang jelas. Jadi keluarnya itu yang jelas. Keluarnya itu muqtadan atau perkara yang langka. Perkara yang muqtad atau yang langka. Muqtad itu apa? Yang biasa itu apa? Seperti kencing, BAB, itu jelas kan apa? Yang jelas. Atau perkara itu langka, seperti keluarnya darah atau haso, kerikil. Orang itu biasa makannya itu kerikil, sehingga keluarnya adalah buang air BAB-nya kerikil. Atau kalau orang-orang penjahat itu kadang-kadang makannya itu adalah semacam kapsul. Kapsulnya yang masih itu, yang tidak bisa meleleh, sehingga yang diharapkan adalah nanti dia keluar dari perutnya dalam keadaan utuh, baru kemudian diambil barang haramnya itu, seperti narkoba itu ya. Kajamin wa haso kerikil najan, itu najis kehadilan istilah. Itu kan kalau keluar najis, tapi kalau pokoknya kerikil dicuci ya jadi suci. Kerikil ya keluarnya najis, tapi kalau dicuci ya jadi suci. Kau makan kelereng, keluar ya najis, tapi kalau dicuci jadi suci. Atau perkara yang juga bisa disucikan, autohiron, atau yang apa itu yang suci keluar, kajudin, seperti ulat keluar dari jalan belakang atau jalan depan, keluar ulat. Kadu autohiron kajudin seperti itu. Ilal maninya kayak autohiron atau perkara suci. Itu bisa disucikan ya. Ilal mani ya, kecuali mani. Kalau mani itu sperma itu tidak najis. Sperma itu tidak najis, artinya maka oleh karena itu Rasulullah itu pernah di bajunya Rasulullah itu sama Siti Aisyah dikerak. Ada nempel sperma dan itu terus dipakai sholat. Berarti sperma itu tidak najis. Jika najis kalian jadi najis ya. Kalau najis sperma kalian najis apa tidak? Pegang kamu najis atau tidak? Karena sperma kamu jadi awalnya dari najis, adonannya najis. Pegang kamu najis berarti. Makanya tidak najis. Ilal mani al kharis bihtilamin sebab mimpi
sebab mimpi atau tidak mimpi. Atau tidak mimpi. Jadi sperma itu tidak najis, walaupun dia keluar dengan mimpi atau tidak. Daripada min mutawaddi, daripada orang yang punya mumakkinin makadahu minal ardi. Ini kok langsung ke sini ya, mumakkinin makadahu. Ini yang orang posisinya kalau dia duduk apa itu mutawaddi mumakkin yang menetap makadahu minal ardi. Fala yanqudu, maka tidak batal. Jadi ini berbicara tentang orang yang wudu ini. Orang yang wudu dia duduk umpamanya duduk gini. Duduk. Satu tidak batal pula, tidak membatalkan apa itu wudunya. Tapi karena dia keluar sperma, karena dia duduk maksudnya muwakidin ini artinya dia duduk begini, tidak bersandar, dia tidak berpindah dari tempat duduknya. Duduk begini, maka ini tidak membatalkan. Kalau dia terus tiba-tiba keluar sperma, maka ini tidak membatalkan, tidak apa itu wudunya tidak batal, karena posisi tidurnya yang benar. Ya, tapi kalau begini kamu duduk ini sampai jatuh ya batal. Tapi kalau kamu masih begini, ini tidak batal. Tapi kalau kamu sadar, batal. Caranya gimana? Caranya kalau ini keluar sperma begitu ya dia wajib untuk mandinya. Nah mandinya itu asal dia tidak memegang atau keluar lagi perkara yang dari kubur dubur, maka dia tidak usah wudhu, cukup. Yang muskil, yang problem itu namanya yang takut itu bil kharij min farjih. Jadi yang muskil itu adalah wudhunya itu bisa batal sebab perkara yang keluar daripada kedua kemaluannya jami'an dengan semuanya. Kalau semuanya menjadi batal, ya depan belakang keluar. Wasani utawi yang kedua, an-naumu itu tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, itu tetap atas selainnya keadaan yang menetap. Ala ghairi hayatil mutamakkin, atas selainnya keadaan yang menetap duduknya, wa fi ba'di nusahil matni, di dalam sebagian tulisan matan itu ziyadatun, saya tulis ini ziyadatun itu tambahan minal ardi, daripada bumi. Jadi an-naum ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi gitu maksudnya. Minal ardi bimaq'adi, dengan tempat duduknya orang. Ini gelap apa enggak? Gelap. Kalau gelap kasih nyala. Gelap apa tidak? Coba dikasih nyala kan? Bimaq'adi, dengan tempat duduknya orang. Wal ardu, dan utawi bumi, laisat itu tidak ada apa biqayyidin, dengan suatu qayyid, suatu dasar ya. Suatu qayyid itu adalah suatu ikatan, suatu ikatan yang masih. Tapi di situ adalah yang penting lantai tempat duduk, lantai. Bagaimana kalau orang duduk, kalau umpamanya harus bumi, bagaimana kalau sudah di atas masjid begini, di atas musola seperti ini, kan sudah keramik ini. Bagaimana kalau dia di atas pesawat, dia tidur di atas pesawat, misalnya kok pesawatnya tidak harus ada sandarannya. Kalau ada sandarannya nggak bisa untuk ukurannya. Tidur di sandaran batal, tidur sandaran batal. Wa kharaja, dan kecuali bil mutamakkin, dengan sesuatu yang menetap. Itu mah perkara lau nama, jika tidur siapa orang qaidan hali duduk, ghairu mutamakkin, yang tidak menetap. Artinya dia tidurnya tidak menetap duduk gitu loh. Al-nama, atau tidur siapa orang qaiman hali berdiri, ala qafau, atas apa itu
Jitok apa? Ah, walau mutamakinan walaupun menetap. Tidurnya sandar, ini kepalanya disandarkan. Jadi tidurnya itu yang duduk berbeda akhir utama nama qaiman. Ma itu perkara nama qaidan dalam keadaan ghairu mutamakin. Jadi ghairu mutamakin tidak sah dia. Wudunya langsung batal. Atau dia tidur dalam keadaan berdiri. Bisa ya? Tidur dalam berdiri ya. Masya Allah, kayak itu kalian disuruh duduk jak wiridan tidur, berdiri masih tidur. Masya Allah, nemen ya, nemen apa tidak itu? Ala kofa atau tidur kofa itu di kepalanya itu, kofa itu jitok. Walau mutamakinan, walaupun duduknya enggak, tapi ini kepalanya disandarkan, ini lain ya, kepalanya disandarkan. Wasalin supaya ketika itu zawalul akli, itu hilangnya akal. Al-ghalabah artinya adalah yang menguasai alaihi atas akal itu. Al-ghalabah artinya perkara yang menguasai alaihi atas akal. Bisa trin sebab mabuk, au maradin atau sakit, au jununin atau gila, au igmain atau penyakit epilepsi. Epilepsi tahu ya? Kayak semacam kalau orang Jawa ayat. Ayat itu adalah seperti kadang-kadang apa itu tiba-tiba langsung jatuh kejang-kejang begitu, kejang-kejang sendiri gitu. Nggak sadar. Ini penyakit ini bahaya, umpamanya dia di air gitu, di air udah kumat langsung jatuh di air itu udah nggak sadar. Kalau di air nungsep mati dia. Ya, al-ghairi dzalik atau selainnya itu semuanya. Jadi yang menyebabkan hilangnya akal, akalnya tidak berfungsi, itu batal wudhunya. Sebab mabuk atau karena sakit terlalu parah, sakit parah banget, tidak sadar sampai pingsan ya. Nah itu batal pahala puasanya. Rabi'ah yang keempat, lamsul rajuli, itu menyentuhnya laki-laki, almar'ata pada perempuan, al-ajnabiyata yang lain. Lain itu adalah selain mahram, selain ghairil mahram yang tidak ada kemahraman. Walau maitatan, dan walaupun adanya mar'ah itu sudah mati. Walaupun sudah mati. Jadi ada seseorang menyentuh wanita lain. Wanita lain itu adalah wanita yang sah untuk dinikah. Wanita lain itu adalah wanita yang sah untuk dinikah. Selain mahram, mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikah. Itu namanya mahram. Kalau kamu bersentuhan dengan mahram ini, itu tidak batal. Nah, termasuk mahram itu gini. Jadi orang-orang yang tidak boleh sama ibu kandung, sama nenek ke atas, jalur ke atas, sama saudara kandung, sama keponakan, perempuan keponakan, itu tidak batal ya. Sama perempuan yang tunggal suson, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu artinya wanita yang boleh dinikah
sepupu itu boleh dinikah, ya paham? Maka tidak boleh orang salaman dengan sepupu. Sepupu itu tahu sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali itu boleh dinikah, dan itu membatalkan wudhu kalau bersentuhan, ya. Wanita yang boleh dinikah sepupu, kadang-kadang enggak, ya. Kadang-kadang sepupu goncengan berdua tidak boleh, goncengan berdua dengan sepupu tidak boleh, paham ya? Sepupu enggak boleh, apalagi cuma satu kelas, teman sekok lolak goncengan, lolak itu goncengan, sama bapak. Terus wal murad utawa yang dikehendaki birrajuli dengan laki-laki, wal mar'ati itu dan perempuan, zakarun, wal murad itu zakarun itu laki-laki, au unsa atau perempuan, balagho yang sampai siapa mereka haddas syahwat pada batasan syahwat, orfan di dalam kebiasaannya. Jadi yang sudah menimbulkan syahwat, laki-laki sama perempuan yang kira-kira menimbulkan syahwat itu umur berapa? Makanya harus bisa menjaga laki-laki perempuan itu harus, kalau sudah sampai kepada batasan syahwat itu tidak boleh bersentuhan. Bukannya tidak menghargai, itu justru menghargai. Apalagi ini kadang-kadang orang di luar di sana itu terlalu gampang untuk supaya kelihatan akrab, salaman laki-laki sama perempuan itu karena memang madinatus syahwat, sangat kemungkinan orang ada syahwatnya laki-laki perempuan itu, ya, sangat ada kemungkinan ada syahwatnya. Kalau umpamanya kamu terlalu salaman sama laki-laki, wah saya tidak apa-apa, saya sudah biasa, saya sudah sudah akrab, sudah teman, biar baik, salaman. Kata siapa? Laki-laki sama perempuan itu tempatnya syahwat, ya, iya apa tidak? Tempatnya syahwat. Kalau kamu salaman kalau tidak ada syahwat itu, kalau kamu salaman sama kambing, ya apa tidak? Asal kau normal, syahwat apa tidak sama perempuan? Kemungkinan syahwat apa tidak? Syahwat apa tidak? Ya, ada syahwat. Kalau tidak syahwat berarti kamu tidak normal, iya apa tidak? Ente tidak normal. Wah, kata siapa kamu tidak syahwat? Saya sudah punya suami, tidak apa-apa. Kata siapa? Suami kamu mungkin lolak wonge, terus tiba-tiba yang datang bintang film dari Korea, ya. Syahwat atau tidak kamu? Wong lihat saja kamu nggak bisa tidur, apalagi salaman. Ya apa tidak? Cewek-cewek itu Nurul Anwar ketemu yang datang bintang film dari mana yang paling cakep? Dari Fak. Oh, tidak apa-apa dari Fak. Misalnya, ya. Misalnya karena selera Papua kan. Ya Allah, ya Rabbi SWT. Artinya harus bisa menjaga. Apalagi kamu punya istri, ya, disalami sama orang. Istri kamu mungkin di pandangan mereka itu mungkin cakep. Terus salaman sama orang. Terus orang lain, Masya Allah, tangannya lembut seperti kapas. Terus akhirnya timbul perasaan di dalam perasaan orang-orang yang salaman itu, ya, perasaan timbul. Tapi kadang-kadang orang seleranya masing-masing. Senangnya, wah kalau lembut ini, kalau lembut tangannya, ini berarti orang ini jarang kerja. Pokoknya tidur terus kayak ini. Ya. Tapi kalau salaman dengan cewek yang tangannya berkapal, kapal itu tahu? Yang kasar, setiap hari cari rumput, gagah ini, punya perempuan seperti ini gagah. Kalau ada orang ganggu tempeleng langsung pingsan, ya umpamanya, karena dia sudah warga
tukang cari rumput ya, karena tangannya sudah berkapal. Paham apa paham? Artinya harus menjaga, Islam itu harus menjaga hati, harus menjaga hati. Kiai-kiai itu tidak mengajari, kiai salaman sama santrinya sendiri itu tidak mengajari. Saya pernah salaman dengan perempuan-perempuan datang saya dari salaman apa enggak? Ada apa tidak? Jawab. Enggak ada. Paham apa enggak? Karena menjaga itu, dan itu yang harus dijaga. Tapi kalau kamu sama guru-guru kamu yang di sekolah salaman apa enggak? Salaman? Kalau salaman lolak. Sama kiainya saja menjaga, tidak salaman, sama gurunya, sama temannya salaman. Itu namanya santri lolak itu ya. Paham? Kalau sama teman kamu salaman tidak? Salaman? Oh, bahlul. Ustadznya, kiainya mengajari tidak salaman, malah sama temannya yang madinatus syahwatnya besar bersalam. Itu namanya bahlul. Ente bahlul. Ya, paham? Ya bahlul, ya bahlul, ya bahlul, ente bahlul. Kabeh semuanya bahlul. Harus dijaga, maksudnya paham ya? Ada sebuah hadis walaupun ini dhaif. Ada hadis walaupun dhaif. Seseorang yang laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah itu lebih berat hukumannya dibandingkan dengan nanti akan dihukum, hukumannya itu ditusuk kepalanya ini dengan besi yang panas tembus pantatnya. Gara-gara salaman senang-senang sama ajnabi. Hati-hati. Nurul Anwar ada enggak kira-kira begitu? Ada enggak Nurul Anwar? Tusuk kepalanya di neraka. Mau masuk surga kamu, nanti dulu, mampir dulu. Gara-gara kau suka salaman sama cewek-cewek, ya bahlul, gara-gara kau suka salaman sama cewek, ya. Sini dulu, tusuk dulu kepala kamu dari atas sampai pantat kamu, sudah kayak sate dulu, ya, muter-muter di neraka. Baru setelah nanti sudah cukup, baru diangkat ke surga. Naudzubillah summa naudzu. Jadi kamu nanti di sana surga itu mantan. Ketemu mantan apa? Mantan neraka. Naudzubillah summa naudzu. Masya Allah, hati-hati. Artinya menjaga hati ya. Laki-laki perempuan harus menjaga hatinya, jangan sampai terlalu tergoda dengan hal-hal yang menimbulkan syahwat itu. Jangan membiasakan hal-hal, harus bisa menjaga hati, menjaga diri, menjaga hati dan menjaga diri. Orang kalau menikah saja. Islam itu membolehkan nikah. Jangan bermain di antara sebelum pernikahan itu. Jangan ada dosa sebelum pernikahan. Tidak, kadang-kadang naudzubillah, ini fenomena kadang-kadang. Ya Allah, saya pernah mengantarkan. Ini saya cerita nyata, ini benar-benar saya ceritanya. Saya ini diundang. Undang untuk acara apa, Pak? Ada hajat untuk anak saya mau menikah. Ya Allah, ya saya datang. Saya datang ini yang diundang kiai ya. Yang diundang kiai, tidak hanya saya saja. Sana ternyata acaranya adalah tukar cincin. Waduh, tukar cincin. Belum nikah ini. Sudah jejer begitu, terus pasang cincin masing-masing, difoto. Masya Allah, saya ada di situ. Saya diam, ini gimana? Saya tanya, kira-kira nikahnya ini kapan? Kurang lebih 1 tahun lagi ya. Kiamat itu 1 tahun lah. Kalau 3 tahun lagi lebih kiamat lagi. Ini 1 tahun lagi. 1 tahun lah. Waduh, saya bilang begini, Bu, izin, karena saya diundang, bolehkah saya menyampaikan sesuatu? Boleh Pak Ustadz, boleh Pak Kiai, boleh. Izin kalau bisa. Ini kan nanti nikahnya ini kan masih 1 tahun lagi. Jadi kalau bisa itu dinikahkan agama dulu supaya aman. Karena mungkin nanti ini kan kadang-kadang sudah tukar cincin. Ini anak kadang-kadang
bisa kemana-mana, motoran berdua, atau mungkin kemana, karena sudah merasa dia sudah calon suami istri sah. Dia mungkin bisa kemana-mana. Ini usul saya begitu. Tapi alasan Allah begini, yang penting saya sudah menyampaikan, ya. Prinsip agama itu dalam hal kemaksiatan, yang penting kita sudah sampaikan dulu. Kita tidak dosa, kita tidak ikut dosa. Kalau sudah sebenarnya kita sudah sampaikan. Tapi dia masih melakukan, berarti saya sudah menyampaikan sesuatu kewajiban saya yang mengerti terhadap masalah-masalah seperti itu. Maka akhirnya berjalan tidak sampai 1 tahun yang acara pernikahan itu, mungkin antara 2 bulan. Sudah jam 12 malam ditelepon. Ada apa, Bu? Aduh Pak Yai, saya minta tolong, saya mau ke sana sekarang. Ya Allah, saya sudah istirahat. Ada apa, Bu? Ada jam 12. Saya minta tolong, saya ini anak saya begini, nanti saya cerita di sana. Wah, bawa keluarga semuanya, anaknya tadi yang sudah tukar cincin. Oh, saya minta tolong ini. Betul, dinikahkan dulu anak saya. Memangnya kenapa, Bu? Memangnya kenapa? Anak saya itu ya yang perempuan pada nonton TV bareng sama saya. Ini yang laki-laki tempatnya kamarnya di sana. Ini anak perempuan, ini kamarnya di situ. Saya lihat begitu setelah jam 12 ini, saya lihat anakku mana ya? Anakku saya lihat di kamarnya perempuan tidak ada. Ternyata kelonan sama laki-laki itu. Kiamat mendak kamu gitu. Dosa orang tuanya. Dosa orang tuanya. Perzinaan terus menerus. Akhirnya saya nikahkan agama. Ya, apa saran saya waktu itu? Saya sarankan begitu. Jadi ini penting. Ini mohon maaf, ini penting ya. Penting, jangan sampai hal-hal yang maksudnya jangan ada dosa sebelum pernikahan sah. Jangan ada dosa sebelum pernikahan sah. Paham ya? Ya Allah, ya Allah. Min ghairi hailin. Ini cerita kesana kemari. Ini gara-gara perempuan ini ya. Gara-gara laki-laki atau gara-gara perempuan? Ya laki-laki ya perempuan. Perempuan kalau tidak ada laki-laki tidak seperti itu ya. Perempuan kalau tidak ada laki-laki tidak seperti itu. Begitu juga laki-laki tidak seperti itu kalau tidak ada perempuan. Coba. Iya apa tidak? Masya Allah. Sampai mana? Urfan hadis syahwat al-murad atau daki bil mahram, dengan mahram itu man seseorang hurima yang diharamkan nikahnya man menikah li ajli nasabin, karena tunggal nasab, au radhain atau tunggal susu, au musaharatin atau mertua. Oh ya, perhatikan, mertua perempuan itu kalau sudah menikah itu hukumnya seperti orang tua. Jadi menantu laki-laki salaman sama mertua perempuan, kalau laki-laki tidak masalah, perempuan itu tidak batal karena dia hakikatnya adalah orang tua. Dan itu namanya mertua seperti ini, musyawarah ini tidak pernah terputus. Perhatikan, sekalipun kamu berputus dengan anaknya, kamu mentalak anaknya, tapi sama perempuan musyawarah kamu, mertua kamu tetap masih terikat dalam ikatan yang tidak dibatalkan bersentuhan. Mungkin kamu dengan anaknya bercerai, tapi kamu sama musyawarah tetap boleh salaman cium tangan. Paham ya? Kalau sama musyawarah perempuannya itu tetap jadi orang tua, maka harus menghormati orang tuanya, musyawarahnya. Wa qaulu, dan ketika ini musannif dan perkataan musannif min ghairi hailin, dari tanpa pembatas, dari tanpa penghalang. Yakhruju, keluar perkara laukana, jika ada gunaka di situ tempat hailun, pembatas. Fala nakdo, maka tidak membatalkan wudu hinaidin ketika itu. Jadi kalau bersentuhan, misalnya kalau di tempat yang ramai, perempuannya pakai baju, kamu juga pakai baju, bersentuhan tidak batal. Misalnya kamu jalan di pasar, bersentuhan dengan laki-laki perempuan karena ramai, tidak batal asal sama-sama
pakai penghalang, pakai baju, atau perempuan pakai kaos tangan, terpaksa salaman, maka kalau seperti itu tidak membatalkan wudhu. Laki-laki pokoknya salah satunya harus ada penghalang. Kalau seperti itu bisa. Tidak membatalkan, tidak sama seperti di Masjidil Haram. Itu tawaf itu laki perempuan bercampur, laki perempuan banyak. Tidak apa-apa kalau bersentuhan, karena kan memakai pakaian yang tidak bersentuhan, ya. Pakai penghalang, tidak apa-apa. Terus teman-teman, wal khamis dan nota yang kelima, wallahu ta'ala yang khamis itu akhirun nawaqid, akhirnya beberapa perkara yang membatalkan. Wal khamis wa akhirun nawaqid, akhirnya beberapa perkara yang membatalkan. Yang lima itu masu fardil adami, itu menyentuh kemaluannya anak Adam. Kemaluannya anak Adam, keturunannya anak Adam, maksudnya keturunan anak bibatil kafi, dengan dalamnya tangan, minafsi, daripada dirinya orang, wa ghairi, dan selainnya orang, zakaran laki-laki, au unsa perempuan, sogiron kecil, au kabiran atau besar, hayyan hidup, au maitan atau mati. Walafdul adami, dan lafat adami, matu farjil adami itu sabitun, itu digugurkan fi ba'di nusahil matan, di dalam sebagian tulisan matan. Wakada, dan begitu juga qauluhu ngendikan itu musnad, wa massu halaqati duburihi, dan menyentuh lingkaran duburnya adami. Adami artinya keturunan Adam. Yumqidu, itu bisa membatalkan massu halaqati duburi. Alal qaulil jadid, atas qaul yang baru dari Imam Syafi'i. Wa alal qadim, dan atas qaul yang qadim, la yang kudu, tidak batal massul halaqah, menyentuh lingkarannya dubur. Wal murad, yang dikendaki biya dengan halaqah, itu multaqal manfaat, itu tempat bertemunya jalan tembus. Jalan tembus berarti di kanan kirinya itu pantat, ya. Multaqal manfaat, jalan tembus, wabiba kafi, dan dengan dalamnya telapak tangan. Bibatil kafi rohah, dengan dalamnya telapak rohah, itu telapak tangan. Ma'butunil asabi', beserta dalamnya jari-jari. Wa kharaja, dan kecuali bibadil kafi, dengan dalamnya telapak zahiru, luarnya telapak. Wa hirfu, dan pinggirnya telapak tangan, kaf ya. Hirfu itu pinggirnya. Wa rusul asabi', dan ujung-ujungnya jari. Wama, dan perkara benah, yang ada di antara jari asabi' itu. Fala naqdo, maka tidak ada membatalkan itu maujud bidzalika, dengan itu luarnya telapak tangan tadi itu, ya, dan dalamnya pinggirnya, dan ujungnya jari, dan nama itu. Ai ba'da tahammul, artinya setelah ditekan, al-yasir, tahammul al-yasir, yang pelan. Jadi perhatikan di sini, yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan daripada keturunan Adam dengan dalamnya tangan, dari dirinya atau lainnya. Untuk dirinya berarti kemaluannya sendiri, atau menyentuh miliknya orang lain, baik itu anak kecil laki-laki atau anak kecil, laki-laki perempuan atau anak kecil. Jadi kalau kamu menyentuh, seorang ibu menyentuh kemaluannya anak lagi mencebokin anaknya,
karena itu kemaluan, berarti dia batal. Nah, berarti dia batal, kecuali kalau dirinya ibu itu memakai apa itu sarung tangan. Kalau sarung tangan enggak menyentuh itu. Kalau sarung tangan, jadi asal pakai ini langsung di kemaluannya, ke laki-laki, perempuan, kecil, besar, anaknya sendiri, miliknya orang lain, itu sama-sama adalah membatalkan wudu ya. Kalau umpamanya untuk kemaluannya sendiri tapi menyentuhnya dengan ini, berarti tidak apa-apa kalau dengan ini ya. Tapi kalau dengan ini membatalkan. Faslun fi mujibil ghusli wallahu